Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Di sini saya ingin mencoba untuk menyampaikan materi tentang hukum dasar kimia dan perhitungan kimia ya. Oke, di sini ada hukum dasar kimia ya. Ada 4 hukum yang ada ya. Yang pertama adalah dari Antoine Lavoisier, Laurent Lavoisier. Kemudian yang kedua dari Joseph Louis Pasteur. Kemudian yang ketiga dari John Dalton. Yang keempat dari Gay Lussac ya. Jadi oleh Antoine Laurent Lavoisier di sini dia mengeluarkan hukum konservasi massa, di mana yang berbunyi massa zat sebelum reaksi adalah sama dengan massa zat hasil reaksi ya. Kemudian Joseph Louis Pasteur ya mengeluarkan hukum juga, yakni tentang hukum perbandingan tetap, di mana perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa adalah tetap, tidak bergantung pada asal usul senyawa tersebut ya. Kemudian John Dalton yaitu mengeluarkan hukum perbandingan berganda ya, yang mana bila dua unsur membentuk senyawa, massa-massa dari satu unsur yang bergabung dengan massa dari unsur lainnya merupakan perbandingan bilangan bulat terhadap satu dengan yang lainnya itu. Kemudian yang keempat dari Gay Lussac, dia mengeluarkan hukum perbandingan volume, di mana pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi merupakan perbandingan bilangan bulat gitu. Kemudian nih hukum Lavoisier ya, yang mengeluarkan hukum kekekalan massa. Jadi dalam reaksi kimia itu massa zat sebelum reaksi atau yang biasa kita sebut reaktan dan yang sudah reaksi atau produk adalah sama masanya ya. Contoh di sini, bagaimana dengan karat pada besi? Apakah berat awal besi sama dengan berat besi yang berkarat? Ya, menurut hukum Lavoisier ya sama ya. Kemudian bagaimana dengan pembakaran kertas? Apakah berat kertas sama dengan berat hasil pembakaran? Ya, sesuai dengan hukum Lavoisier ya sama ya, sebelum dan setelahnya. Oke, kemudian ada lagi hukum Proust ya, tadi ya ini hukum perbandingan tetap, di mana perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa adalah tertentu dan tetap gitu. Misalnya ada tabel hasil eksperimen ya. Massa hidrogen yang direaksikan dalam satuan gram dengan massa oksigen yang direaksikan dalam satuan gram juga dengan massa air yang terbentuk ya. Dan ini sisa hidrogen atau oksigen. Jadi kalau misalnya dalam reaksi itu ini katakanlah hidrogen itu 1 gram, kemudian massa oksigennya 8 gram, kemudian massa air yang terbentuk 9 ya. Jadi kan begini kan ya, 9. Kemudian kalau misalnya ini 2 hidrogen, kemudian 8 oksigen, kemudian massa yang air yang terbentuk 9, maka ada 1 gram ya, 1 gram hidrogen yang sisa di sini ya, sisa 1. Kemudian kalau misalnya ini ada hidrogen 1, kemudian oksigennya 9, massa air yang terbentuk 9, maka ada 1 ya dari sini, 1 oksigen yang tersisa. Kemudian ini misalnya hidrogennya 2, kemudian oksigennya 16, massa air yang terbentuk 18. Jadi otomatis nggak ada tersisa ya. Contoh lagi, jika kita mereaksikan 4 gram hidrogen dengan 40 gram oksigen, berapa gram air yang terbentuk ya? Kalau kita melihat di sini 4 gram hidrogen ya, kemudian dengan 40 gram oksigen, berapa gram air yang terbentuk ya? Di sini kita bisa melihat perbandingannya kan 1/8 ya di sini. Jadi 9. Nah, di sini perbandingannya kan 1/8. Nah, kalau di sini 40 harusnya kan perbandingannya itu kan 5 ya di sini ya, karena nggak bisa jadi 4 ya. 4 kali 8 berapa? Kan 32 jadi ya. Berapa gram air yang terbentuk? Karena ini 32, jadi yang terbentuk itu 36 gram gitu ya, begitu.
ini sama ya dengan yang saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi perbandingan massa hidrogen dengan oksigen tadi kan 1:8 ya. 1:8 di sini. Perbandingan massa hidrogen dengan oksigen yang dicampurkan 4:40. Karena perbandingan hidrogen dan oksigen 1:8 sesuai dengan yang di tabel tadi, maka 4 gram hidrogen yang diperlukan 4 kali 8 ya, sama dengan 32 gram. Untuk kasus ini oksigen yang dicampurkan tidak bereaksi ya, tidak bereaksi semuanya. Jadi oksigen masih bersisa sebanyak 40 min 32 ya, sama dengan 8 gram. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa gram air yang terbentuk dari 4 gram hidrogen dan 32 gram oksigen. Tentu saja 36 gram. Kita bisa memisahkan, ditulis dengan ini ya, hidrogen dengan oksigen menjadi H2O. Perbandingan masanya kan tadi 1:8, jadi totalnya 9 gram. Jika reaksinya 4 gram hidrogen dan 80 oksigen menjadi berapa gram ya? Di sini yang bereaksi ya berdasarkan hukum perbandingan tadi. Ini 4 gram, maka di sini 32 gram ya. Jadi totalnya itu 36 gram. Jadi oksigen yang bersisa 8 gram, seperti itu ya. Oke, ini latihan. Dalam senyawa AB diketahui perbandingan massa A dan massa B 2:1. Jika terdapat 60 gram senyawa AB, tentukan massa masing-masing unsur dalam senyawa tersebut. Ya, ini bisa ya menjadi senyawa AB ya. Nah, perbandingannya kan ini 2:1 ya. 2:1. Jika terdapat 60 gram senyawa AB, ya tentukan massa masing-masing unsur. Ya, kita bisa melihat di sini kan totalnya kan ini kan 3 ya. Karena ini 60, jadi otomatis. Jadi di sini ini katakanlah 60 bagi 3 kan 20 kali 2 40. Kemudian 20 kali 1 20 ya. Jadi di sini kita bisa menjawab massa masing-masing unsur tersebut hanya itu 40. Kemudian massa B-nya 20, begitu. Kemudian latihan nomor 2, perbandingan massa fero dan massa S ya, sulfur 7:4 untuk membentuk senyawa besi sulfida. Bila 30 gram besi Fe dan 4 gram belerang S dibentuk menjadi senyawa besi sulfida, berapa gram massa besi sulfida yang dapat terjadi? Ya, di sini katakanlah Fe bereaksi dengan S menjadi besi sulfida di sini ya. Perbandingannya kan di sini 7:4 ya untuk senyawa sulfida. Bila 30 gram di sini 30 gram besi dan ada 4 gram belerang dibentuk menjadi senyawa besi sulfida, berapa gram massa yang dapat terjadi? Di sini kan bisa kita lihat kan. Nah, 11 di sini kan totalnya. Dan sebenarnya di sini reaksi batasnya kan di sini ada 4 ya. Maka otomatis di sini yang dipakai adalah 7 ya. 7, sisanya berapa? Sisanya ada 23 ya. Sisa 23 gram dari Fe yang tidak bereaksi. Itu berapa yang dapat terjadi? Ya tetap 11 gram ya, karena memang di sini besinya apa tuh namanya itu sulfurnya 4 begitu ya. Oke, hukum Dalton. Jadi hukum tentang perbandingan berganda. Jadi maksudnya bila dua unsur dapat membentuk dua jenis atau lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Ya, ini bunyi hukum Dalton yang mana merupakan hukum perbandingan berganda. Maksudnya di sini contohnya nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa-senyawa N2O, NO, N2O3 dan N2O4 dengan komposisi massa terlihat pada tabel ini ya. Jadi di sini tabel perbandingan nitrogen dan oksigen dalam senyawanya. Misalnya di sini ada senyawa, ini senyawa 1, ini senyawa 2, ini senyawa 3, ini senyawa 4. Massa nitrogennya ini 28, 14, 28, 28. Dan massa oksigennya 16, 16, 48, 64. Perbandingannya kita bisa melihat di sini kan kalau dari tabel tersebut terlihat bahwa bila massa nitrogen dibuat tetap sama ya, sebanyak 7 gram, maka perbandingan massa oksigen di sini dalam senyawa tersebut ya, ini kita bisa melihat
perbandingannya di ini ya 7 semuanya, maka di sini kita bisa melihat ini ya, diperkecil jadi 4, kemudian 7 banding 8, 28 bagi 7 ya, ini 7 banding 12, kemudian di sini 7 banding 16. Maka di sini bisa melihat perbandingan oksigennya ini ya, terkecilnya 4 banding 8 banding 12 banding 16. Kalau kita sederhanakan lagi jadi 1, 2, 3 dan 4 seperti itu ya. Oke, latihan lagi di sini. Dia ada komposisi 2 sampel A dan B. Setelah dianalisa ternyata hanya mengandung atom karbon dan oksigen ya. Hasil analisa dapat dilihat pada tabel berikut di sini. Jadi di sini ada unsur karbon dan oksigen. Massa dalam sampel A itu 16,56 gram, kemudian 44,18 gram oksigen ini di sampel A. Kemudian di sampel B ini terdiri karbon 6,63 gram dan oksigennya 8,84 gram ya. Apakah kedua sampel merupakan senyawa yang sama? Kalau kita lihat perbandingannya di sini, maka bukan yang sama ya. Jadi keduanya berbeda. Jadi kedua sampel ini sepertinya berbeda ya. Apakah data tersebut mendukung hukum perbandingan tetap atau hukum perbandingan berganda? Kalau kita dilihat di sini atom karbon, ini kan 9 ya, di sini 12 ya. Kalau misalnya ini perbandingan antara karbon monoksida, di sini kan bisa melihat 9 banding 12 ya, atau 3 banding 4 ya. Ini mirip dengan yang di ini. Nah kalau di sini ya udah berbeda kan perbandingannya. Nah kalau di sini perbandingannya sudah berbeda. Nah apakah data tersebut mendukung hukum perbandingan tetap atau hukum perbandingan berganda? Kalau kita melihat di sini ya bisa merupakan mendukung hukum perbandingan tetap ya. Begitu. Oke, di sini kita bisa melihat, maaf ya tadi bukan hukum perbandingan tetap, tapi di sini kita bisa melihat hukum perbandingan berganda ya. Kan tadi sudah kita lihat katakanlah ini kan C ya, C itu kan 9, kemudian oksigen 12. Kalau ini perbandingan paling sederhananya ini kan kalau ini bagi 8,84 bagi 6,63 ini kan 1,33 ya. 1,33 di sini CO. Kemudian di sini perbandingannya kalau kita bisa melihat di sini CO2 ya. Jadi ini hukum perbandingan berganda ya, dengan senyawa yang berbeda. Kemudian di sini ada hukum gaya Lusak ya, dimana hukum gaya Lusak ini merupakan hukum perbandingan volume ya, yang maksudnya pada suhu dan tekanan yang sama perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat seperti itu. Jadi katakanlah di sini ada contoh ya, volume gas yang bereaksi ini hidrogen dan oksigen menghasilkan uap air atau H2O. Jadi di sini perbandingan volumenya kan ini 1 setengah kali 2 banding 1 banding 2. Kemudian nitrogen, hidrogen menghasilkan amonia di sini. Nah, ini kan volumenya 264. Ya, perbandingannya 1 banding 3 banding 2. Kemudian hidrogen bereaksi dengan klor menghasilkan hidrogen klorida. Ini ya 1 1 2 perbandingan volumenya. Kemudian etilen bereaksi dengan hidrogen menghasilkan etana di sini kan 1 1 1. Perbandingan volumenya 1 banding 1 banding 1. Seperti itu contohnya. Nah, di sini hipotesis Avogadro, yaitu penentuan volume gas bereaksi dan hasil reaksi ya. Jadi pada suhu dan tekanan sama, semua gas bervolume sama dan mengandung jumlah molekul yang sama pula ya. Hipotesis Avogadro. Dan perbandingan volume maaf ya. Jadi contoh dari tadi ya, pada reaksi pembentukan uap air di sini 2H2 bereaksi dengan oksigen menghasilkan 2H2O ya. Ini pastinya gas semuanya. Kemudian jika volume hidrogen yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer adalah 10 liter, maka volume gas oksigen dan
H2O pada tekanan dan suhu yang sama dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Jadi di sini kita bisa melihat volume H2 dibagi volume O2 ya, sama dengan koefisien H2 bagi koefisien O2 di situ ya. Jadi di sini bisa kita lihat sama dengan koefisien. Koefisiennya berapa? Koefisien H2. Koefisiennya kan 2. Kemudian koefisien dari oksigen 1 ya, jadi 2 banding 1. Jadi volume O2 nya sama dengan berapa? Kita bisa melihat di sini kan volume O2 nya sama dengan setengah dari volume H2 ya di sini. Nah, volume dari H2 nya berapa tadi? 10 liter ya. Ya, setengah kali 10 sama dengan 5 liter gitu ya. Coba ada tentukan volume H2O nya. H2O ya, H2O ini bisa kita lihat karena ini 2. Kemudian di sini volume O2 nya 5 ya. Jadi 2 kali ya, O2 nya 5. Ya tinggal dikali aja ya. Jadi 10 kan, 2/2 kali 10 sama dengan 10 liter atau 2/1 kali 5 ya. 10 liter gitu. Oke, di sini kita latihan ya. Tuliskan persamaan reaksi yang menunjukkan bahwa perbandingan volume gas nitrogen dan gas hidrogen yang bereaksi dengan amonia yang dihasilkan adalah 1:3:2 ya. Ya, kalau kita bisa di sini nitrogen bereaksi dengan hidrogen menghasilkan amonia di sini. Nah, kita bisa melihat jumlahnya ya. Ini kan 2 ya. Ya, kita ini 2 karena 2 nitrogen. Kemudian di sini hidrogennya ada 6 ya, di sini tinggal 3. Sehingga dengan hukum tadi sebelumnya ya, bahwa perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume. Gitu ya, perbandingan volume yang dihasilkan ini ya 3, ini 1, 3 dan 2. Gitu. Kemudian nomor 2, gas metana terbakar di udara menurut reaksi ya. Jadi di sini metana terbakar menghasilkan CO2 dan 2H2O. Jika gas metana yang terbakar pada suhu dan tekanan yang sama sebanyak 1 liter ya, berapa liter oksigen yang diperlukan? Ya, metannya kan tadi yang terbakar 1 liter ya kan. Berapa liter oksigen yang diperlukan? Ya, kita bisa melihat perbandingan koefisien adalah perbandingan volume. Ya, 2 liter gitu ya. Dan berapa liter uap air dan gas CO2 yang dihasilkan ya. Karena metannya yang terbakar itu 1 liter pada suhu dan tekanan yang sama ya, otomatis ini karena ini 1, ini juga 1, dan uap airnya 2 liter seperti itu. Oke, mungkin itu aja pembahasan tentang hukum kimia ya dan perhitungan kimia. Terima kasih.